Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi kawan-kawan motor rider dimanapun berada ya. Gimana kabarnya? Ya, saat ini sambil OTW ya, jangan ngantuk. Jadi saya coba sharing topik tahapan tes kerja ya kawan-kawan ya. Tahapan atau step-step tes kerja. Jadi pertama-tama tentunya jika satu perusahaan ya itu mencari karyawan, itu kan ada latar belakangnya tuh. Kenapa dia mengadakan lowongan kerja ya? Itu bisa jadi karena pekerjaannya tambah banyak ya, sehingga membutuhkan karyawan tambahan. Kalau di pertambangan ya target produksi nambah, alatnya nambah, otomatis karyawan juga nambah ya. Nah tentunya di perusahaan itu ada prosedur melengkapi kelengkapan administrasi ya, ya, untuk menambah tenaga kerja atau karyawan. Kemudian untuk posisi tertentu, tentu di sana di note berlaku lowongan internal dulu ya. Kalau tidak ada internal, itu dicari eksternal. Tetapi ada juga lowongannya langsung cari di eksternal ya. Nah, bisa dipastikan internal dari populasi saja itu kurang ya. Jadi pasti membutuhkan ya eksternal. Jadi dicarilah kandidat karyawan dari eksternal. Dan ya lowongannya biasanya itu akan disaringkan di Snaker ya. Jadi diumumkan lewat di Snaker, kemudian juga lewat koran-koran lokal ya. Kemudian lewat situs-situs lowongan kerja ya. Nah, disebar, dan kita sebagai pelamar kerja itu bisa melamar di posisi-posisi tertentu yang sesuai dengan keahlian kita ya. Jadi ada perusahaan yang di lowongan
kerjanya itu kasih tautan atau link ya, electronic form. Jadi kita bisa memasukkan biodata kita. Kemudian ada juga perusahaan yang minta kita kirim CV ya, kurikulum kita ya, macam-macam lah ya. Kemudian dari kandidat-kandidat ini itu di perusahaan itu akan tentunya diseleksi ya, diperiksa, direview, kira-kira spesifikasinya cocok nggak dengan yang dicari. Istilahnya tes berkas lah ya kawan-kawan ya. Tes berkas. Nah, kemudian dari tes berkas ini misalnya didapat beberapa orang kandidat ya. Nah, maka tahapannya akan lanjut ke psikotes bagi perusahaan yang memperlakukan psikotes. Yang tidak, tentunya akan lanjut tes ya. Selanjutnya coba kita ambil yang setelah proses psikotes ya. Nah, setelah psikotes itu ada tes user ya. Biasanya ya tes interview ataupun ada tes teori dulu. Bisa juga ada perusahaan yang memperlakukan tes teori itu berbarengan dengan tes teori psikotes. Dan di psikotes itu selain tes teori atau paper ya, atau tes tertulis, itu juga ada interviewnya. Nah, setelah itu tes user ya, berupa interview atau wawancara. Nah, kemudian dari kandidat-kandidat tadi misalnya yang dicari itu 20 orang. Dari psikotes ya, tes teori, tes user, yang lolos itu ada 30 orang. Berarti kan surplus 10 ya, atau lebih 10 orang kandidat. Nah, itu nanti akan difilter lagi ya, direview lagi. Kan biasanya dari tes teori ataupun interview ya, itu kan ada hasilnya biasanya dan nilainya, sehingga bisa di ranking ya. Nah, baru nanti direview lagi nih ya oleh user dan HRD-nya. Itu yang mana yang dipilih ya. Nah, dari 30 kandidat tadi yang lulus tes,
maka akan diproses lebih lanjut ya, MCO ya. Oh sorry, offering dulu yang 10 orang. Oh sorry, yang 20 orang akan offering, yang 10 orang ini akan di-keep oleh perusahaan tadi ya, tetapi tetap juga dikomunikasikan. Tetapi yang 10 orang tadi, kalaupun misalnya nih melamar lagi ke perusahaan lain, itu tidak ada masalah. Karena kan nggak semua kandidat itu butuh kerja segera ya, atau langsung. Bisa jadi dia ngelamar dan butuh kerjanya di waktu tertentu. Misalnya istrinya lagi mengandung dan dia status masih kerja, tetapi kenapa dia ngelamar? Karena harapannya mendapatkan rezeki yang lebih baik ya, atau lokasi kerja yang lebih ideal. Nah, kira-kira gitu. Jadi komunikasi itu tetap jalan ya, komunikasi baik, kan tidak menutup kemungkinan sesekali kita butuh ya di perusahaan tersebut. Jadi wajib menjaga hubungan baik dari perusahaannya maupun dari kandidatnya ya. Jadi tahapannya dari awal tadi saya ulangin lagi ya. Jadi pertama itu ada tes berkas, tahap tes kerja itu ya. Nah, yang kedua psikotes, tapi ada juga perusahaan yang tidak memperlakukan psikotes. Kemudian yang ketiga itu tes user ya, itu bisa interview, bisa juga paper atau tes tertulis. Nah, ada juga tes tertulis ini digabung dengan psikotes. Selanjutnya offering. Kalau kedua belah pihak setuju ya, sepakat, maka dilanjut dengan proses MCO, medical check up ya, cek kesehatan. Dan setelah dinyatakan fit, maka dilanjut dengan hiring, dan kita sebagai kandidat akan tanda tangan kontrak kerja ya kawan-kawan. Jadi bisa bekerja dengan kontrak ya, kerja dengan waktu tertentu atau tidak tertentu kalau bahasa hukumnya itu ya. Dan ya umumnya itu ada percobaan 3 bulan ya. Kalau Anda begitu kerja langsung permanen ya, langsung mendapatkan hak pengobatan baik untuk Anda maupun keluarga Anda, saya acungin jempol ya. Makanya kerja yang rajin, attitude yang bagus ya, doa yang kenceng. Saya doakan kawan-kawan bisa demikian. Amin ya kawan-kawan ya, kan tidak menutup kemungkinan ya. Ya mungkin itu dulu ya kawan-kawan sharingnya. Ini sudah mendekati TKP nih. Terima kasih berwaktunya. Saya doakan kawan-kawan sukses ya dan sehat selalu. Terima kasih.